Prinsip yang pertama itu adalah prinsip ABC. Apa? ABC. ABC itu apa? Akui, beri waktu, curhat. Saya akan jelaskan satu-satu nanti. Coba diulang. Prinsip yang pertama adalah prinsip ABC. Ini mudah-mudahan bisa jadi obat dari kesedihan kita. Akui, beri waktu, curhat. Jadi yang pertama akui. Lagi-lagi saya ulang-ulang, ngerasa sedih itu wajar. Tapi jangan kita biarkan sampai berlarut-larut. Apalagi sampai menggerogoti jiwa, kesehatan kita. Itu udah nggak bener ya. Itu udah melampaui batas. Nah, supaya ada beberapa cara sebenarnya untuk bisa mengusir kesedihan. Jadi obat dari kesedihan. Yang pertama adalah akui. Terima dulu kalau Anda sedang bersedih. Akui. Ya, ngakui ini nggak perlu nggak artinya gini, bukan menampakkan di depan orang ya, bukan. Tapi minimal kita akui dalam diri. Ngakui dalam diri. Banyak di antara kita itu yang kadang-kadang nggak mau nerima, nggak mau ngaku. Akhirnya kita menyangkal gitu loh. Kita menyangkal kalau kita sedang sedih. Padahal justru penyangkalan ini itu malah bikin kita makin susah lepas dari kesedihan. Bahkan sampai semakin kita menyangkal, semakin gak bagus buat psikologis kita. Jadi pertama, akui dulu. Jangan dipendam, jangan disangkal. Ya, karena penyangkalan ini bakal jadi bom waktu. Kalau kata beberapa psikolog, kata beberapa orang-orang yang paham tentang ilmu terapi gitu ya. Kalau kita memendam kesedihan terlalu lama, kita nggak mau mengakui kesedihan yang sedang kita rasa, itu seperti bom waktu yang akan menghancurkan diri kita sendiri suatu saat. Bahkan bisa ngancurin orang di sekitar kita. Jadi yang pertama akui ya, akuilah kalau kita memang sedang sedih. Jadi ingat bahwa kesedihan ini adalah reaksi normal gitu. Ini reaksi normal manusia. Jadi nggak ada yang salah kalau kita ngerasain emosi ini. Kalau perlu luapkan kesedihan. Ya, air mata itu kan bentuk meluapkan kesedihan kita. Lagi-lagi nggak harus ditampakkan di hadapan orang. Dan yang paling indah kita meluapkan kesedihan itu di atas sajadah, kawan-kawan. Masya Allah. Jadi cara terindah untuk meluapkan kesedihan itu adalah di atas sajadah. Nah ini C nih, curhat. Jadi curhat di sini, curhat kepada Allah. Boleh nggak kita curhat sama orang? Ya boleh. Tapi harus hati-hati lah. Ya. Kalau kita mau curhat, kita mau cerita sama orang, pastikan orang yang bijak, guru gitu ya. Mungkin orang tua atau orang yang amanah yang kira-kira bisa ngasih kita hikmah. Bukan sekedar tempat pelampiasan. Tapi meluapkan emosi yang paling indah itu di atas sajadah. Jadi pertama akui, allow yourself to be human. Berikan diri Anda izin untuk jadi manusia. Kita ini manusia gitu. Terima dengan ikhlas, terima dengan pasrah, kondisi positif atau kondisi negatif. Jadi dan tadi apa ABC? Setelah kita ngakui, kita beri waktu, C-nya ya curhat. Nah, sebaik-baiknya tempat curhat kan curhatnya kepada Allah gitu. Ini ungkapannya Nabi Yakub alaihissalam. Inilah ungkapan Nabi Yakub alaihissalam ketika dia bersedih karena kehilangan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini rumus ABC itu
dirangkum dalam kalimat ini sebenarnya. Apa kata Nabi Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Iya, curhat di sajadah. Nabi Yakub sedih dan dia mengakui kalau dia sedih. Tapi dia bilang apa? Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan kalimat berikutnya yang menarik, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan Allah itu tahu apa yang kamu nggak tahu. Jadi kecenderungan kita itu kan kalau sedang ngerasa nggak enak hati itu kepengen curhat sama orang. Padahal la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Tidak ada yang lebih tahu isi hati kita melebihi Allah. Dipertegas sama Nabi Yakub. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Gitu ya. Dan ada banyak sekali doa-doa yang bisa kita baca ketika kita sedang ngerasa sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa yang ada dalam kumpulan zikir pagi petang, boleh. Ya. Atau boleh juga pakai doanya Nabi Musa kalau dada lagi kerasa sempit gitu ya. Doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya. Kemudian mudahkan urusanku. Sampai akhirnya lancarkanlah lisanku, kan gitu ya. Ada banyak sekali doa. Ada lagi doanya tentara Tolut ketika melawan Jalut. Rabbana afriq alaina sabran ya wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkan langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ada lagi yang senang doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada banyak sekali teman-teman sekalian. Intinya curhat, mencurahkan isi hati kita kepada Rabb semesta yang paling tahu apa yang kita rasa. Ya. Kalau Ustadz Mukhtar tuh sering baca Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Dan segala kesulitan itu akan jadi mudah kalau Kau kehendaki mudah. Pokoknya teman-teman pilih doa-doa apa yang kayaknya itu bisa nyambungin hati kita kepada Allah. Jadi ABC. Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Pakai bahasa sendiri kalau belum hafal doanya ya. Memang doa yang paling baik itu kan yang pertama doa yang ada dalam Quran, yang Allah contohkan dalam Quran. Kemudian yang kedua, doa yang Nabi contohkan dalam hadis-hadisnya, dalam sabda-sabdanya. Kemudian yang ketiga, doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi ini urutan-urutannya ya. Nah, berikutnya boleh pakai kalimat sendiri. Kalau itu lebih bisa membuat hati kita get the feeling gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini prinsip pertama. Apa prinsip pertama? ABC. Apa ABC? Beri waktu, curhat. Ya.